balik lagi di podcast kita. Kali ini kita bakal bahas satu topik yang sering kita dengar tapi nggak semua orang paham, yaitu tentang deflasi. Oke, sebelum lanjut kita ke pembahasannya, kita perkenalan dulu nggak sih? Dimulai dari yang sebelah kiri. Oke, perkenalkan nama saya itu Citra. Oke, selanjutnya nama saya. Halo semuanya, nama aku Desila. Halo semuanya, aku Revita. Halo semuanya, aku Adina. Halo semuanya, aku Reva. Halo semuanya, saya Najwa. Jadi kita mau langsung masuk aja pembahasan yang sharing-sharing tentang apa aja sih itu deflasi agar kita lebih bisa paham lagi ya. Betul, oke. Jadi mungkin banyak yang mikir ngapain sih kita bahas-bahas deflasi. Soalnya kan inflasi aja udah bikin cukup kita pusing ya guys. Aduh. Itu Nah, justru itu karena deflasi itu sering dianggap hal baik, padahal itu belum tentu. Jadi, mending kita bahas secara santai aja ya, biar makin jelas. Oh iya, ngobrol santai sambil ngemil. setuju. Kalau misalnya ekonomi kita bahas secara tegang, takutnya topiknya juga tegang dan juga penonton nggak bisa. Nah, sebelum semuanya makin ngelantur, jadi kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan yang basic dulu. Nah, aku mau tanya nih Gin, apa itu sebenarnya deflasi itu? Jelasin secara simpel aja biar kita juga bisa paham. Jadi gini nih guys, deflasi ini kondisi di mana harga barang dan jasanya itu ikut turun. Tapi waktunya ini tertentu, bukan cuma di satu barang aja, tapi banyak barang yang bakalan ikut turun juga. Ya, kayak diskon nasional gitu ya, tapi bukan toko yang sengaja bikin gitu. Nah, dan bukan juga promo 12-12 loh ya. Ini kejadian alami di ekonomi. Tapi kebanyakan orang sering salah paham nggak sih? Kalau misalnya dengan harganya turun, itu mereka pikir itu merupakan hal yang baik, padahal itu juga bisa saja masalah dalam perekonomian. Iya. Nah, makanya deflasi itu harus dilihat dulu nih, penyebabnya apa. Oke, jadi ternyata deflasi itu nggak selalu bahaya ya, tapi ada yang buruk dan ada juga yang baik. Gimana sih maksudnya? Nah, pertama ada deflasi yang baik. Deflasi baik ini terjadi karena pasokan barangnya ini naik. Misalnya, pada hasil panen yang banyak itu pasti harganya itu ikutan turun gitu. Nah, betul. Jadi emang wajar ya dan nggak bahaya juga. Nah, yang kedua ini baru bahaya, deflasi burung, yaitu ketika orang-orang menahan belanjanya karena daya belinya turun. Kalau misalnya gitu, berarti perusahaan juga bisa stop produksi dong. Bisa. Terus bisa terjadi PHK, juga ekonomi bisa jadi lemah. Ibaratnya tuh kayak hubungan yang dingin. Gak ada yang salah kelihatannya, tapi lama-lama tuh bisa bikin rusak. Oke, sekarang biar nggak cuma teori aja, jadi kita bakal bahas contoh nyata di Indonesia ya. Kamu tahu nggak sih ada contoh yang ada di Indonesia yang udah terjadi? Tahu dong, salah satunya itu ada di Nusa Tenggara Timur. Dia tuh mengalami deflasi sebesar 0,29%. Jadi penyebabnya itu karena penurunan harga komoditas dan kebutuhan pokok akibat pasokan yang melimpah. Nah, contoh tadi itu termasuk deflasi baik karena supply ikut naik. Nah, tahun 2022 juga pernah nih Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juli sampai Agustus. Itu terjadi selama berturut ya guys ya. Nah, terus itu harga yang dimana harga cabai dan minyak itu mengalami turun karena setelah stabilisasi oleh pemerintah. Nah, di tahun 2023 sampai 2024 juga ada loh beberapa kasus deflasi. Kayak biasanya tuh setelah panen raya beras atau sayur. Jadi pola di Indonesia itu ternyata biasanya deflasi karena faktor musiman ya, bukan karena krisis. Wah, iya sih. Betul, mayoritas deflasi kita ini pada sehat-sehat aja gitu loh. Bukan tandanya ekonomi kita mau runtuh. Nah, ini nih yang bikin bingung. Harga turun kok bisa bikin bahaya ya? Ya bahaya dong, karena kalau harganya turun itu disebabkan oleh permintaan yang sepi. Jadi bikin perusahaannya itu rugi.
Betul, gitu. Kalau perusahaan rugi, produksinya itu bisa menurun. Nah, kalau produksi menurun, bisa menyebabkan adanya PHK. Nah, kalau banyak PHK, daya beli dari masyarakat juga turun, terus ekonomi makin lemah, kayak lingkaran setan. Aduh. Iya, dan lingkarannya tuh bukan yang romantis-romantis ya. Aduh. Kayak bikin pusing negara. Iya. Sekarang aku penasaran nih, kalau deflasi terjadi, siapa aja sih pihak-pihak yang paling berdampak? Stakeholdernya siapa aja ya? Jadi pertama nih, tentu pastinya rumah tangga atau si konsumen. Nah, kalau deflasinya baik, itu mereka senang karena harganya itu ikutan murah. Tapi kalau deflasi buruk, itu daya beli mereka itu makin lemah. Jadi kayak, Terus ada lagi nih, yang kedua itu ada pelaku usaha atau produsen. Jadi tuh mereka bisa rugi karena harganya turun tapi biaya produksinya itu tetap. Nah, yang ketiga nih ada pemerintah, mulai dari Kementerian Keuangan sampai Kementerian Perdagangan. Mereka itu harus menjaga stabilitas harga supaya tetap stabil. Nah, pihak yang keempat itu adalah tentu saja Bank Indonesia, yang dimana BI itu harus menstabilkan tekanan harga, atur suku bunga, dan juga menjaga inflasi agar tetap sesuai targetnya. Jangan lupain juga nih mereka-mereka kayak petani, nelayan, mereka juga paling loh kerasa kayak kalau misalkan produksinya banyak, melimpah tapi harga jualnya turun. iya, Oke, berarti deflasi itu bukan cuma soal harga turun gitu aja ya, tapi banyak banget pihak-pihak yang berdampak. Oke, jadi kesimpulannya, deflasi itu nggak selalu baik dan juga nggak selalu buruk ternyata. Iya, kalian kuncinya ini lihat aja dan penyebabnya. Kalau misalkan supply-nya naik, itu berarti aman. Dan kalau misalkan demand-nya itu turun, itu berarti bahaya banget. Dan Indonesia juga sering mengalami deflasi itu karena panen raya, jadi tenang aja. Aja guys. Tapi walaupun begitu, tetap perlu ada daya pantau dari masyarakat. Jadi ekonomi itu sensitif banget ya. Iya. Jadi kita tuh nggak bisa melihat angka terus kita langsung simpulin itu aja. Sip, terima kasih yang udah dengerin podcast sampai ini. Sampai bertemu lagi. Bye.